Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Umu Fatki dari Life Coach Academy. Ada satu bahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sangat menarik. Mengapa ini penting? Mengapa kita perlu memahami seni berdamai dengan masalah? Apa pentingnya? Jawaban dari setiap orang pasti akan berbeda-beda. Ada salah satu orang akan berkata, supaya saya lebih tenang, supaya bisa enjoy, supaya nggak ribet, nggak ruwet, dan sebagainya. Mungkinkah kita hidup tanpa masalah? Pertanyaan ini penting, karena pada dasarnya manusia itu suka punya keinginan yang tidak realistis. Ingin punya hidup tanpa masalah, itu sudah nggak realistis. Nggak mungkin hidup itu tanpa masalah. Masalah adalah bagian dari kehidupan. Jadi kita nggak akan bisa lari dan menghindar dari masalah itu. Mau kemanapun, kita akan ketemu dengan yang namanya masalah. Maka hidup yang bahagia, hidup yang selamat, itu bukanlah hidup yang tanpa masalah. Tetapi bagaimana kita bisa berdamai dan merangkul masalah? Ini persoalan inner game, teman. Coba kita amati. Solusi dari satu masalah itu seringkali adalah pemicu bagi masalah selanjutnya. Kita beri contoh ya. Kita mulai dari mahasiswa. Seorang mahasiswa yang belum lulus, statusnya masih mahasiswa. Ada masalahkah? Jelas. Mulai dari satu ujian, satu tugas-tugas, sampai skripsi, ujian akhir, pasti akan menemukan masalah. Kemudian setelah lulus, dalam konteks ini dikatakan masalahnya selesai setelah dia lulus. Bebas dari masalah. Sungguh selesai dari masalah? Dari mahasiswa, sekarang berubah statusnya menjadi seorang pengangguran. Ini masalah lagi, bukan? Nah, dari satu pengangguran, dia berusaha, akhirnya mendapatkan satu pekerjaan, diterimalah di sebuah perusahaan. Dari peluang ini, dia bekerja, itu adalah solusi dari hasil masalah setelah dia menganggur. Pekerjaan ini menjadi solusi baginya. Sungguh selesai masalah ini? Belum. Masalah itu jadi pengangguran, menjadi seorang pekerja. Pekerjaan itu sendiri masalah, bukan? Stres karena pekerjaannya, mengeluh dengan pekerjaannya. Saya nggak nyaman disuruh-suruh sama bos. Saya tertekan bekerja. Sepertinya lebih enak kalau saya berbisnis, saya berwirausaha. Beralihlah dari seorang karyawan menjadi seorang pebisnis. Solusi, bukan? Tapi apakah itu tanpa masalah? Akan menemukan masalah lagi, masalah berikutnya. Seorang wirausaha, seorang pebisnis menjadi pusing ketika dia harus memikirkan bagaimana THR ketika hari Lebaran. Masalah lagi. Oke, selesai wirausaha. Bingung lagi dengan kehidupan berikutnya. Saya belum mendapat jodoh. Saya ingin nikah. Saya ingin menemukan jodoh dengan berbagai usaha, berdoa. Bertemulah dengan seorang jodoh yang dia cintai, yang direstui sama orang tua. Selesai? Belum. Akan ada masalah selanjutnya yang menanti. Sudah menikah. Kok belum dikaruniai seorang anak? Ditanya setiap yang bertemu dengannya. Kenapa belum punya momongan? Masalah lagi, bukan? Setelah punya momongan, apakah selesai? Akan ada lagi berganti dengan masalah selanjutnya. Anak yang kecil diemong, pinginnya cepat besar. Nah, kali ini kalau anak kita sudah besar, masalah lagi yang dia temukan. Apa masalahnya? Anak sudah besar, nggak bisa diatur,
susah, ninggalin orang tua terus, main terus, bla 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 bla. Masalah lagi. Lalu sampai kapan masalah ini selesai? Masalah solusi akan terus berulang. Makanya, kemampuan untuk menikmati proses itu sangat penting. Jadi, tidak ada sebetulnya yang namanya solusi permanen. Menjadi polos, semua itu bersifat sementara. Inilah siklus kehidupan. Sebuah hakikat yang penting dipahami. Beberapa prinsip penting untuk bisa berdamai, merangkul masalah. Kita nggak usah deh musuhan dengan yang namanya masalah. Ada satu kajian menarik yang dikaji, diteliti oleh seorang pakar. Namanya Kelly McGonigal. Dia ini seorang psikolog dan pakar tentang ilmu stres dari Stanford University. Dia melakukan sebuah penelitian selama 8 tahun terhadap 30.000 orang dewasa. Dan yang dia dapat dari penelitiannya menyimpulkan, yang berbahaya itu bukan stres, tapi yang berbahaya adalah stress belief. Kalau stresnya, pasti kita semua pernah mengalami. Ada masalah, stres itu pasti muncul. Maka pahami, keyakinan kita, pemaknaan kita, sudut pandang kita tentang stres, itulah yang bahaya. Pada hakikatnya, masalah yang mungkin Allah hadirkan dalam hidup kita, itu semestinya tidak membuat dada kita menjadi sempit. Karena semua sudah terukur. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Setiap masalah itu sudah Allah takar, tidak akan melampaui kesanggupan hambanya. Yang bikin dada kita sempit itu bukan masalahnya, tapi keyakinan kita, cara pandang kita yang menjadikan dada terasa menjadi sempit. Kapasitas dada seorang hamba gak akan melebihi kapasitasnya, tapi kita isi wadah hati kita dengan hal-hal yang gak semestinya. Kita bisa taruh kelereng, kita taruh batu, kita taruh beban, dan macam-macam. Akhirnya jadi kerasa sempit dan berat. Stres itu sebuah kenormalan, sebuah kewajaran. Sebagaimana silih bergantinya siang dan malam. Kadang sedih, kadang senang, kadang gagal, kadang sukses. Dengan keyakinan itu, seseorang lebih mampu berlapang dada, akan tetap sehat, bahagia, lebih produktif, bahkan saat sedang stres. Kesimpulan dari riset ini adalah merangkul stres sebagai sahabat kita jauh lebih penting dibanding mengurangi stres itu sendiri. Ini inner game lagi, teman. Itu adalah tentang bagaimana kita menata stress belief yang ada di dalam ruang batin kita. Sekarang, apa sih masalah itu? Ada 2 definisi masalah. Masalah adalah persoalan. Masalah adalah pertanyaan. Pertanyaan itu netral, tidak bersifat negatif, dan tidak juga menjadi positif. Kalau respon kita tepat, itu baru bisa menjadi positif. Tergantung bagaimana cara kita menjawabnya, cara kita meresponnya. Karena yang namanya pertanyaan, ada yang memang perlu kita cari jawabannya. Tapi ada juga pertanyaan yang gak penting kok untuk dijawab. Bagaimana kita menemukan jawaban atas persoalan itu? Di antara cara yang efektif, kita terkadang perlu menggeser kesadaran agar bisa menjawab pertanyaan yang hadir. Bergeser dari seorang pelaku menjadi seorang pengamat. Ini salah satu teknik dasar agar kita bisa, dan ini permainan di dalam diri. Ini permainan batin, ini inner game.
Pelaku itu artinya yang punya masalah, menjadi seorang pengamat. Ini bagian dari upaya berdamai dengan diri. Karena kebanyakan orang itu terkadang gagal bertumbuh dari masalahnya karena dia belum bisa berdamai. Kebanyakan dari kita cenderung lebih keras kepada diri kita sendiri dibandingkan kita kepada orang lain. Banyak orang kita bisa berlembut-lembut kepada orang lain, tapi nggak bisa berlembut-lembut kepada diri kita sendiri. Terlalu keras sama diri kita sendiri. Akhirnya, kalau dia sedang ada masalah, ada luka, ada kondisi batin yang nggak nyaman, itu lama sembuhnya. Contohnya nih, kalau orang yang lain dapat musibah, kita kadang dengan mudahnya bicara, yang sabar ya. Nah, bagaimana kalau kita yang mengalami sesuatu hal yang bikin batin kita nggak nyaman? Kita sedih, kita marah, kita menghukum diri kita sendiri. Ini nggak adil. Untuk kita perlu berlatih, menggeser kesadaran, sehingga kita bisa melihat situasi dan kejadian secara lebih objektif, secara lebih netral. Ini salah satu tips dasarnya. Sekarang, dari sisi istilah disebut masalah itu. Ketika ada kesenjangan, ketika ada gap antara harapan dengan kenyataan. Bisa dikatakan masalah saat apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi itu berbeda. Itu ada kesenjangan. Contohnya bisa kita ambil dari seorang ibu-ibu misalnya. Seorang ibu yang berharap berat badannya 60 kilo. Padahal kenyataannya 75 kilo. Ini ada kesenjangan. Kesenjangan 15 kilo lah, itu masalahnya. Ada lagi orang berkata, saya punya masalah. Ya, masalahnya apa? Tapi dia nggak tahu kondisi saat ini seperti apa. Dia nggak tahu apa yang dia harapkan. Maka langkahnya kita perlu memetakan dulu kondisi saat ini seperti apa dan kondisi yang diharapkan seperti apa. Kalau nanti kita bisa cari jalannya, cari rutenya, cari langkahnya, karena pasti setiap masalah yang hadir itu beriringan dengan solusi kemudahan. Bagaimana kita bisa melihat dengan jernih untuk bisa menjawab masalah-masalah pemaknaannya? Bahwa ternyata manfaat dari masalah itu banyak sekali ya. Ini adalah bagian dari hidup. Sampai kata Ibnu Athaillah, jangan heran kalau dalam hidup ini kita akan menemukan banyak masalah, banyak kesulitan. Karena itu adalah wajah asli dari kehidupan dunia. Selama kita masih hidup, yang namanya masalah gak akan pernah ada habisnya. Berlapis-lapis. Bahkan ada pepatah, badai pasti akan berlalu. Ya, tapi selama kita masih hidup, kita selama ada tinggal di dunia, begitu satu badai berlalu, pasti akan ada badai lain yang akan datang. Nabi berkata, ujian itu akan senantiasa menimpa orang-orang yang beriman. Karena imanlah seseorang itu diuji. Tapi sekaligus juga karena iman itulah seseorang mampu menikmati ujiannya. Ujian itu akan senantiasa menimpa orang-orang yang beriman sampai kapan? Sampai seorang hamba itu kembali kepada Allah. Sampai dia tidak membawa sedikit pun dosa. Masya Allah. Kita perlu memahami, kita perlu meyakini dengan ujian itu, dosa, salah-salah kita, hilaf yang kita lakukan, semua terhapus. Ujian itu membuat kita mendapatkan kebahagiaan, pahala dunia akhirat. Bahkan para ulama berkata, seandainya bukan karena musibah,
derita yang kita alami di dunia, niscaya kita akan datang di hari kiamat dengan keadaan pailit. Jadi ujian hidup itu juga parameter keimanan seorang hamba. Kesulitan hidup itu bukan untuk melengkungkan punggung kita, tapi justru menguatkan akar-akar kita. Kalau kata Imam Al-Ghazali, kesulitan masalah adalah guru terbaik dalam hidup. Karena lewat kesulitan, kita belajar menghargai nikmat. Lewat kesulitan, kita diuji kesabaran. Kita dikuatkan iman. Seseorang dengan sikap yang terbaik, seorang hamba, itu adalah saat kita mampu mengkonvensi ujian-ujian itu menjadi amal soleh. Lalu, bagaimana kita untuk bisa menghadapi masalah ini? Ada 3 seni menghadapi dan menyikapi masalah. Bahkan, sampai bisa berdamai dengan masalah itu. Yang menjadi prinsip fundamental yang perlu kita pegang. Pertama, fokuslah pada apa yang ada di dalam kendali. Jadi kadang-kadang kita itu kalau lagi dapat masalah, maunya sesuatu yang ada di luar kendali. Mikirnya apa yang tidak kita bisa kendalikan. Misalnya contoh, analoginya seperti ini. Anda sedang makan di suatu restoran. Ternyata piring yang disajikan ada 1 butir batu. Kalau kita fokus pada apa yang ada dalam kendali, apa yang akan kita lakukan? Ambil batunya, buang. Selesai kan? Gampang sekali. Tapi yang sering terjadi, kita itu sukanya fokus pada apa-apa yang di luar kendali. Gimana sih? Nyuci beras nggak bersih? Gimana sih restoran ini? Siapa sih chefnya? Gimana menyajikan kepada tamu seperti ini? Dan belum lagi komplain-komplain yang lainnya. Kalau kita mau sampaikan komplain, sampaikanlah feedback itu. Boleh kok, nggak apa-apa. Tapi kita nggak perlu stres. Karena berharap mereka akan menerima semua saran dari kita. Itu di luar kendali kita. Dari situasi ini, tanya kepada diri, apa yang dalam kendali saya dan bagaimana kita memaknainya. Memaknai itu dalam kendali kita dan itu akan berpengaruh pada apa yang kita rasa. Cobalah cari makna yang menenteramkan dan memberdayakan. Misalkan analoginya lagi, uang kita yang hilang, untung cuman uang yang hilang. Bukan harga diri kita yang hilang. Jadi kita perlu terampil memilih bagaimana kita memaknai apa yang terjadi, apa yang kita rasa, dan apa yang kita lakukan. Ini game pertama yang perlu kita menangkan. Ini adalah upaya menggeser dari pelaku ke pengamat, masuk pada proses self-coaching. Karena cara kita memaknai itu dalam kendali, dan itu akan berpengaruh pada apa yang kita rasa. Viktor Frankl berkata, bahagia itu tentang bagaimana kita memberi makna. Kalau kita nggak menemukan makna, kita akan menderita. Tapi kalau kita berhasil menemukan makna, hidup kita menderita atau tidak, itu bukan karena lingkungan, bukan karena sesuatu yang ada di luar. Tapi kita menderita atau tidak, itu ditentukan oleh makna yang kita berikan. Karena masalah hidup itu nggak bisa kita hindari, teman-teman. Tapi untuk menderita atau bahagia, itu adalah pilihan kita. Bahkan dalam keadaan disiksa sekalipun, kita bisa nggak menderita. Contohnya, pada zaman Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapa beliau? Sahabat Nabi, mantan budak yang secara diam-diam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu majikannya tahu nama majikannya adalah Umayyah bin Khalaf, bahkan dalam keadaan disiksa sekalipun, orang itu bisa merasa bahagia. Loh, dia bisa loh nggak menderita karena dia menemukan makna. Maka temukanlah makna hidup di balik masalah.
kita itu punya kebebasan spiritual, free will, kebebasan memilih. Kita punya kebebasan spiritual yang itu nggak bisa diambil oleh siapapun. Dan itu akan membuat hidup kita bermakna. Kalau para pakar, bahkan ketika semua kebebasan kita dirampas, kita dalam keadaan harta kita diambil, dipaksa, kerja paksa, bahkan satu titik kita nggak bisa memilih lagi apa yang harus kita lakukan. Karena dalam keadaan dijajah mungkin, dipaksa. Namun ada satu kebebasan kita yang nggak bisa dirampas. Apa itu? Spiritual. Kebebasan spiritual. Kebebasan memaknai kejadian yang sedang kita alami. Oke, kita kesakitan. Tapi kita bisa memilih untuk tidak menderita secara batin. Tidak ada hal yang lebih efektif untuk membantu seseorang agar dia bisa bertahan dalam keadaan dan kondisi yang paling berat. Selain memahami bahwa setiap keadaan itu ada maknanya. Rasa sakit itu nggak bisa kita hindari, tapi kita tetap bisa merdeka. Kita bebas untuk memilih bagaimana kita memaknai. Maka ini game pertama yang perlu kita selesaikan. Dari situasi ini, apa yang ada dalam kendali? Dan bagaimana saya memaknainya? Baik, kita injak ke seni kedua. Solution focus. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalahnya. Kita nggak mungkin bisa memilih apa yang menimpa kita. Tapi kita diberikan kemampuan memilih respon, memilih ikhtiar. Kebanyakan orang fokus begini, kok saya dapat masalah ini sih? Kenapa saya harus dapat masalah lagi? Saya kurang apa? Kenapa ini terjadi kepada saya? Why? Why me? Itu nggak menyelesaikan apa-apa. Bahkan perkataan seandainya saja, itu bisa menjadi pintu masuknya setan. Coba kita fokus pada solusi. Arahkan energi kita kepada hal-hal yang kita inginkan. Bukan menyesali masa lalu atau mencari kambing hitam atas masalah yang terjadi. Arahkan fokus energi kita pada hal-hal yang kita inginkan. Pada situasi ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah yang bisa kita ubah? Fokus pada apa yang ada dalam kendali dan bagaimana cara kita memaknainya. Lalu, kerahkan energi kita ke arah definisi. Definisi masalah secara istilah, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Penting untuk kita mengklarifikasi. Kita perlu memetakan apa yang saya inginkan, tetapi bisa saya lakukan. Baru nanti kita mencari rutenya. Kita sebagai orang yang beriman, tentu dalam hal ini kita bisa minta petunjuk kepada Allah. Inilah pentingnya sholat istikharah. Makanya kata Nabi Rasulullah SAW, tidak akan menyesal orang-orang yang beristikharah. Dia akan dapat tuntunan, dapat petunjuk lewat istikharahnya. Maka Allah membimbing kita. Kita ini bodoh loh, kecuali Allah yang kasih petunjuk. Kita ini lemah, kecuali Allah yang kasih kekuatan. Mau sepintar-pintarnya apa kita, kalau Allah menutup jalan, kita nggak akan kelihatan itu jalan. Baik, selanjutnya kita masuk seni yang ketiga. Seni ketiga untuk bisa berdamai dengan masalah adalah fokus pada proses. Menikmati proses, enjoy the process. Kenapa? Karena hasil itu di luar kendali. Tugas kita hanyalah berikhtiar, berupaya mengoptimalkan. Mungkin kalau kata para motivator begini, kita bisa melatih diri kita untuk menjadi pemanah yang hebat. Kita bisa bidik sasaran, kita tarik busurnya, kita lepaskan. Tapi apakah anak panahnya tepat sasaran atau tidak? Itu di luar kendali kita. Mungkin saja tiba-tiba ada angin nih. Anak panah kita belok. Nah, itu tidak akan ada di dalam luar kendali kita. Tapi dalam kendali kita adalah kita sebaik-baiknya mengarahkan busur kita. Kita berusaha menjadi pemanah yang hebat, tepat sasarannya. Setelah kita tarik busurnya, kita pastikan semuanya bagus. Mengenai tepat sasaran atau tidak, itu faktor lain yang di luar kendali kita. Jadi, dengan kita menikmati proses,
kita akan bahagia dalam perjalanannya. Mana yang lebih dulu? Sukses dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru sukses? Kalau kata pakar sih, lapang dada dulu, baru urusan menjadi mudah. Jadi, proses itu adalah bagian dari kebahagiaan. Landasan mental kita itu mesti nyaman dulu. Kalau kita fokus pada proses, itu akan mengurangi rasa cemas, mengurangi tekanan dari diri kita bisa lebih kreatif. Prosesnya kita nikmati. Kalau ada keberhasilan kecil, kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kita bisa merayakan. Tidak menunggu kebahagiaan datang setelah sukses, tapi kita berupaya menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan lihatlah, bagaimana hal itu bisa membantu kita membawa diri kita pada kesuksesan. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, semoga dapat diambil hikmahnya, dapat dipelajari apa dengan masalah itu. Jadikan masalah adalah anugerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.